Di dunia hukum, keadilan seringkali terasa seperti ilusi, tajam ke yang lemah, tapi tumpul ke yang berkuasa. Tapi semua berubah ketika seorang pengacara misterius muncul, bukan untuk membela dengan kata-kata, tapi dengan cara yang jauh lebih gelap. Dialah satu-satunya orang yang berani mengadili para penjahat yang lolos dari hukum, dengan caranya sendiri. Inilah awal dari kisah The Killer Attorney, ketika ruang sidang bukan lagi tempat mencari kebenaran, tapi menjadi awal dari sebuah pembalasan. Di awal ceritanya, kita langsung dihebohkan mengenai sebuah laporan tentang seorang pembunuh kejam yang langka, sehingga korbannya mencapai 20 orang. Dan pada hari ini, pembunuh itu dibebaskan, dengan alasan mental dan fisiknya yang lemah, akibat adanya efek samping obat. Keluarga yang rupanya telah menunggunya, langsung memaki si pembunuh untuk meluapkan amarah mereka terhadapnya, dan menyebutnya yang bagaikan seorang iblis, sambil menuntut dengan meminta agar putranya dikembalikan dan dihidupkan. Dan ini adalah protagonis kita, seorang pengacara yang membebaskannya ke dunia dan namanya adalah Bion Ho-gil, lalu menjelaskan kepada wartawan di sana bahwa si pembunuh yang dia sebut sebagai presidir itu, sedang butuh istirahat, jadi Bion Ho-gil lah yang akan menjawab pertanyaan dari mereka terkait pengadilan. Wartawan yang sepertinya buru-buru, kemudian tanpa sengaja menusuk hidung Bion Ho-gil lalu menanyakan, apakah namanya Bion Ho-gil dan apakah dia seorang pengacara. Dan menanyakan kembali mengenai tentang mengapa ia malah membela seseorang sepertinya, dan atas pemikiran seperti apa ia melakukan itu, lalu meminta Bion Ho-gil memberikan komentar terkait pertanyaan yang dilontarkan sebelumnya. Bion Ho-gil lalu dengan santai menjawabnya di tengah kekacauan itu dan bilang, kalau yang dikatakan mereka benar, dan seperti yang mereka tahu sebagai seorang pengacara, berarti sudah menjadi tugasnya untuk membuktikan bahwa dia tak bersalah. Perkataan itulah yang langsung membuat para keluarga korban tak kuasa lagi menahan emosi yang bergejolak akibat jawaban dari Bion Ho-gil, sehingga telur pun dilemparkan dan mengenai jidatnya, sambil memakinya yang sama saja iblisnya dengan si pembunuh, karena membelanya. Kali ini Bion Ho-gil benar-benar kesal dengan keluarga korban, yang menurutnya sudah keterlaluan. Lalu dengan nada yang sedikit menggertak, Bion Ho-gil mengatakan kalau mereka yang sepertinya tidak tahu apa yang akan dilakukan seorang pengacara ketika sedang marah. Dan ternyata, dia langsung membawa si pembunuh untuk pergi dan mengatakan, kalau inilah yang dimaksudnya, yaitu, cepat-cepat kabur. Sementara keluarga yang masih berduka dan kesal, kali ini kembali memaki Bion Ho-gil, yang meragukannya sebagai seorang pengacara, karena pengacara seperti apa yang malah membela hewan buas sepertinya. Dan juga menduga, Bion Ho-gil jugalah yang ikut membunuh. Jadi teriakan pengacara pembunuh, menggema di sana. Jadi beginilah kasusnya berakhir, yang pastinya membuat kalian penasaran dengan protagonis kita, yang dengan santainya malah membela yang salah, karena seorang firma hukum besar pun menolak kasus ini, meski orang jahat pun biasanya dibantu selagi mereka memiliki uang. Kemudian berpindah pada sebuah mobil, yang melaju dengan begitu cepat di tengah kota, yang ternyata di dalamnya terdapat si pembunuh yang sangat bahagia, dan bangga atas kebebasannya yang begitu singkat, seolah itu adalah hal yang mudah baginya. Dengan akting yang dia buat-buat untuk melabui semua orang, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dia juga tak lupa berterima kasih terhadap Bion Ho-gil di sampingnya, yang juga telah bekerja keras, dan sudah memanggilkan para wanita untuk Bion Ho-gil bersenang-senang. Bion Ho-gil lalu memuji si pembunuh yang berhati besar, sama seperti perutnya. Setelah itu, si pembunuh menanyakan tentang satu hal karena dia juga sungguh penasaran dengan ini. Lalu dia mulai mengatakan hal yang membuat Bion Ho-gil terkejut seketika, saat si pembunuh mulai mengungkapkan rasa penasaran yang menghantuinya, yaitu dia yakin sekali dengan adanya banyak bukti yang bisa merugikannya, makanya dia sangat penasaran tentang bagaimana cara Bion Ho-gil bisa mengatasinya. Bion Ho-gil sepertinya mulai serius dengan pertanyaan itu, dan perlahan mulai membuka mulutnya, seperti akan mengeluarkan kalimat yang benar-benar mengejutkan. Namun kocaknya Bion Ho-gil, dia menjelaskan bahwa bukti yang merugikan sebenarnya tidak ada, karena memang tidak ada, jadi dia bingung kalau ditanya soal bukti, begitulah ujarnya dengan ekspresi yang kocak. Mendengar itu, keduanya langsung tertawa terbahak-bahak. Si pembunuh mengatakan kalau Bion Ho-gil yang ternyata cerdas juga, lalu menyampaikan ketertarikannya untuk merekrut Bion Ho-gil ke dalam tim hukumnya, berhubung dia sebentar lagi akan membuatnya. Tentunya Bion Ho-gil tidak akan menolak kesempatan itu, sambil memujinya yang berhati besar. Dan Bion Ho-gil pun tersenyum sembari mengatakan kepada si pembunuh, kalau sebaiknya hari ini, dia harus menghabiskan waktunya untuk bersantai, dan beristirahat dengan cukup sambil melonjorkan kakinya, karena dalam waktu yang dekat, Bion Ho-gil akan kembali mengunjunginya. Ucap Bion Ho-gil seolah ada maksud tersembunyi dari perkataannya, yang hanya dirinya lah yang tahu. Kemudian di malam harinya, di sebuah gedung berlantai, di sana ada si pembunuh setelah selesai bersenang-senang dengan dua orang perempuan, dan kini bersiap untuk memulai ronde yang kedua, karena badannya yang kini kuat,
dengan menghabiskan waktunya untuk berolahraga di dalam penjara hanya demi mereka berdua. Yang membuat gadis di sampingnya terkejut begitu mengetahui faktanya. Kemudian, saat sedang asik-asiknya, gadis di samping si pembunuh sedikit teralihkan dengan sebuah suara yang ada di jendela, dan memberitahu si pembunuh bahwa, sepertinya ada yang datang. Lalu si pembunuh yang mendengarnya tak percaya begitu saja, dan mengatakan, bahwasanya mustahil adanya orang yang datang, lalu menyuruhnya untuk mengatakan hal yang masuk akal, dan mengajaknya untuk bergabung juga dengan mereka, untuk melupakan rasa kekhawatirannya. Tapi matanya langsung melongo ketika perkataannya benar adanya, lalu menunjuk ke arah orang yang datang sambil memberitahu si pembunuh, kalau yang si gadis katakan benar adanya. Yang ternyata, itu adalah Byun Ho-gil protagonis kita, yang dengan begitu santainya menyapa si pembunuh, kalau dia yang sudah datang. Dan memberitahukan bahwasanya dia mampir setelah berjalan-jalan di sekitar sana, dan terkejut dengan si pembunuh yang ternyata masih bekerja keras hingga larut malam. Ucapnya dengan begitu santai, seolah tak terjadi apa-apa. Lalu dengan tak percayanya si pembunuh terhadap Byun Ho-gil, dia pun melongo sekaligus bingung atas situasi di hadapannya, karena yang Byun Ho-gil naiki adalah lantai 34. Beberapa pertanyaan kemudian muncul di benaknya dan meneriaki Byun Ho-gil, mengenai bagaimana dia bisa naik ke sana. Dan yang lebih penting lagi adalah, apa maksud dari kedatangannya ke sana? Sementara terlihat kedua perempuan yang bersamanya mulai pergi menjauh. Lalu tak lama berselang, Byun Ho-gil dengan santai menjawab di sela merogoh tasnya entah apa yang dia cari, dan berkata dengan santainya, kalau sebelumnya Byun Ho-gil pernah bilang kepada si pembunuh, akan datang untuk menemuinya lagi dalam waktu dekat, yaitu, terkait kesepakatan baru. Si pembunuh yang mendengarnya, sedikit emosi, karena kesepakatan mereka yang sudah selesai. Byun Ho-gil kemudian menjelaskan kepadanya kalau dia yang rupanya lupa memberitahu si pembunuh. Lalu dengan percaya dirinya, Byun Ho-gil mengatakan kepada si pembunuh, dan menegaskan, kalau kedatangannya bukanlah sebagai seorang pengacara. Si pembunuh kemudian sontak mengeluarkan seringai jahatnya, lalu menghela nafas dan mengatakan, kalau dia tak tahu apa yang terjadi. Namun, Byun Ho-gil telah salah memilih lawan, tegasnya. Sambil menarik pedangnya, dia kemudian kembali menegaskan kepada Byun Ho-gil, kalau semestinya, anjing memakan makanan anjing, karena kalau memakan makanan manusia, anjing itu akan mati. Ucapnya dengan ekspresi yang seolah mengatakan, dia bisa menebas Byun Ho-gil kapanpun itu. Kita juga diberikan informasi baru, kalau si pembunuh ini ada kode nama, yaitu Presdir Park, dan mantan dari suatu organisasi yang bernama Yamato Gumi. Nah, Presdir Park ini ternyata memiliki keahlian khusus berpedang, yaitu teknik Shimonoseki level 9. Byun Ho-gil kemudian sontak memanggilnya, sambil mengenakan kacamata lalu berkata, Pak Presdir, di sebuah dunia industri, ada kutipan terkenal yang berbunyi seperti ini. Lalu, Byun Ho-gil menjelaskan bahwa seseorang yang mahir menggunakan senjata tajam hanyalah petarung kelas 3. Ucapnya sambil merogoh tas, lalu kembali melanjutkan. Tapi, orang yang mahir menggunakan semua jenis senjata itulah petarung kelas 2. Hal itu sontak membuat sang presdir ketar-ketir setelah mendengar penjelasan dari Ho-gil. Bagaimana tidak? Ternyata, sang presdir pernah mendengar ucapan itu di suatu tempat. Kalimat yang konon katanya, hanya diucapkan oleh sosok yang bisa membunuh orang hanya dengan seekor kaki gurita. Byun Ho-gil lalu kembali menjelaskan kepada presdir. Kali ini, tentang seorang petarung kelas 1 yang ternyata akan menggunakan segala hal sebagai senjata. Begitu mendengarnya, presdir langsung berteriak dan menantang Byun Ho-gil, yang mengira dia adalah seorang petarung kelas 1, dengan menyuruhnya untuk memperlihatkan kaki guritanya, dan pisau yang lebih cepat. Byun Ho-gil yang mendengarnya, tak paham dengan maksud dari perkataan si presdir. Dan sambil memompa senapannya, dia menjelaskan, kalau dia yang adalah seorang petarung kelas 3. Tegas Ho-gil dengan begitu percaya diri, dan dengan sebatang rokok di mulutnya. Asap rokok itu mengepul tipis, menyamarkan haus darah yang mulai mencekik udara di ruangan tersebut. Dia tidak sedang meremehkan, dia hanya sedang menghitung berapa detik lagi sisa umur yang presdir miliki. Presdir sontak menjatuhkan pedangnya, lalu mengangkat tangan dengan panik. Dengan tergesa-gesa, ia menyuruh Byun Ho-gil berhenti dan mengatakan bahwa itu curang. Ia meminta Byun Ho-gil untuk menjatuhkan senjatanya, agar mereka bisa berbicara baik-baik. Presdir lalu bertanya kepada Byun Ho-gil, kalau Byun Ho-gil pastinya seorang pengacara, dan bukanlah seseorang semacam killer. Byun Ho-gil yang mendengarnya, sedikit bingung untuk mendefinisikan dirinya. Sambil memikirkan kalimat yang pas, Byun Ho-gil lalu menjawab, kalau dia adalah seorang pengacara tapi juga seorang killer. Yah, jadi singkatnya, aku adalah, mungkin seorang pengacara killer,
tegas Hogil sambil menodongkan senjatanya, dengan ekspresi yang seolah mengisyaratkan kalau semuanya sudah berakhir dan ia akan mengakhirinya. Dor, suara tembakan pun menggema di ruangan itu. Bion Hogil juga tak peduli dengan apa yang dilakukannya saat ini, tapi yang terpenting adalah, jalan seperti inilah yang dipilihnya, jadi dia akan melakukan yang senyamannya. Dan kita akan dibawakan kilas balik, alasan mengapa protagonis kita memilih profesinya sebagai seorang pengacara, sekaligus seorang killer. Jadi di negara ini, ada satu organisasi yang bernama Klub Glory, yang dimana organisasi tersebut melayani kepentingan kemanusiaan. Seolah itu tampak normal-normal saja. Tetapi di balik itu semua, para anggotanya bekerja dengan sukarela untuk membunuh orang. Dan inilah Bion Hogil, dia bekerja untuk mencari nafkah, dengan menjadi salah satu sukarelawan di tempat itu. Dan levelnya saat ini, ada pada tingkat C. Lalu pada suatu hari, tiba-tiba, Bion Hogil terpikirkan mengenai satu hal tentang sampai kapan dia harus melakukan hal seperti itu. Bahkan, meskipun dia mengorbankan diri selamanya, dia hanya akan naik ke level B saja. Dia juga sedikit menyinggung nama dari seorang legenda killer yaitu Peter. Karena dia tak pernah melihat orang sepertinya dan bagi Bion Hogil sendiri, kehebatan Peter hanyalah omong kosong belaka. Bion Hogil juga merenungkan batasannya, yang hanya sampai pada level C peringkat 16. Setelah dirinya mengambil pekerjaan yang bisa membuatnya mati kapan saja. Kemudian sambil menaiki kendaraannya, dia berpikir, apakah sekarang dia masih bisa mendapatkan pekerjaan yang lain, sementara yang dipelajarinya hanyalah cara memegang pisau. Tapi fokusnya tiba-tiba teralihkan dengan papan sebuah iklan yang sedang mempromosikan kepada orang-orang untuk menjadi sebuah pengacara. Karena itulah satu-satunya kesempatan untuk merubah nasib. Tapi Bion Hogil dengan cepat menggelengkan kepalanya. Karena zaman sekarang masih saja ada yang mudah tertipu dengan sebuah kursus iklan palsu seperti itu. Dan pastinya, cuma yang berbakat sajalah yang berhasil. Akan tetapi ketika ia mencobanya, ekspresi heran sekaligus bingung terpampang jelas pada wajahnya. Gimana tidak, karena ia ternyata berhasil lulus dan resmi menjadi seorang pengacara. Dan juga menyadari punya bakat lain yang sebelumnya ia tak ketahui, yaitu bakat dalam kecerdasan belajarnya. Dan baginya hal itu lebih mudah ketimbang latihannya menjadi seorang killer. Bion Hogil juga bingung sekaligus penasaran, karena apakah masuk akal orang sepertinya justru mendapatkan lisensi sebagai pengacara. Tapi itu juga ada bagusnya, karena sekarang ia tak perlu lagi untuk mempertaruhkan nyawanya. Dan sekarang ia hanya perlu memegang pena. Bion Hogil lalu membuka kantor dengan uang hasil menjual nyawanya. Ia juga begitu senang karena akhirnya tinggal menghasilkan uang dengan stabil. Namun kenyataannya tak semudah membuat anak. Karena semua usaha yang ia berhasil bangun, kini semuanya telah bangkrut total. Akibat tak adanya satu permintaan pun selama 5 bulan. Apalagi ia sudah tak ingat tentang berapa banyak bunga dari pinjamannya. Lalu saat ini, Bion Hogil sedang mencari lokasi kematiannya. Akibat banyaknya kendala dalam hidupnya, dan tepat saat ia ingin melompat untuk mengakhiri penderitanya. Di sana, ia tiba-tiba mendapat sebuah panggilan yang membutuhkan jasanya sebagai seorang pengacara dengan bayaran yang besar, sehingga membuatnya tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan tak jadi mengakhiri hidupnya. Bion Hogil lalu dibawa pada sebuah penjara, namun ada suatu hal yang bahkan membuatnya sedikit ragu dan tak terpikirkan olehnya, karena ternyata orang yang membutuhkan jasanya hanyalah seorang sampah yang membuat semua pengacara angkat tangan. Dan inilah orang yang membutuhkan jasa dari Bion Hogil. Namanya adalah Jo Du-chan, yang memang sedang menunggu kedatangan dari Bion Hogil. Jo Du-chan sendiri adalah seorang preman Gen MZ dan ketua aksi di sana, dengan keahlian yang dimilikinya yaitu membunuh orang, kekerasan fisik, dan 18 catatan kriminal lainnya. Sungguh keahlian yang membagongkan. Jo Du-chan lalu mengeluhkan dan mempertanyakan tentang kedatangan Bion Hogil yang terlalu lama. Menurutnya, Bion Hogil seharusnya tidak terlambat, karena kalau sudah menerima bayarannya. Dan apakah Bion Hogil tak menginginkan uang? Tapi Bion Hogil tersinggung dengan apa yang diucapkan Du-chan.
dan menyuruh Duchan untuk menarik kembali ucapannya. Duchan yang mendengarnya tak peduli lalu meludah dan menantang balik. Berkata kalau ia tidak mau, sehingga membuat suasana di sana menjadi mencekam. Hal itu membuat Byeon Ho-gil sangat geram, dengan tubuh yang gemetar, bukan karena takut, melainkan sudah sangat emosi akan sosok di hadapannya. Yang berani menguji kesabarannya sebagai seorang Glory. Tapi berhubung ia sudah menjadi pengacara, maka ia hanya akan menahan diri 3 kali. Namun Duchan malah semakin memprovokasi Byeon Ho-gil dengan apa yang bisa dilakukannya kalau ia mengusiknya sampai 4 kali. Hal itu membuat Byeon Ho-gil tak lagi menunjukkan diri sebagai pengacara, namun, sebagai seorang anggota Glory yang sudah terbiasa dengan memegang sebuah pisau. Lalu menusuk tangan Duchan dengan sangat cepat. Membuatnya tak bisa melakukan apapun dan terdiam, sekaligus tersentak akan kehebatan dari Byeon Ho-gil yang kini sudah berada di hadapannya. Dengan mencekram lehernya. Setelah itu menekankan kepada Duchan kalau selama ini ia hidup dengan mematahkan leher para bajingan sepertinya. Dan beraninya badebah yang muda seperti Duchan berbicara tak sopan kepada yang lebih tua. Duchan langsung histeris dan mengeluarkan air matanya dengan ekspresi yang begitu ketakutan. Dan memohon untuk diampuni dengan berkata kalau ke depannya ia akan lebih berhati-hati. Namun situasinya langsung berubah ketika panggilan Duchan menyadarkan lamunannya. Yang ternyata pertarungan tadi hanyalah hayalan dari Byeon Ho-gil semata. Karena faktanya dia saat ini masihlah berdiam diri, dengan Duchan yang masih menantang dan terus memprovokasinya untuk bertarung. Byeon Ho-gil langsung tersenyum ramah dan tertawa, lalu beralasan, kalau ia bahkan tak pernah sekalipun membunuh semut seumur hidupnya. Namun di dalam hatinya yang paling dalam, ia berjanji kalau suatu saat ia pasti akan mati dengan cara yang bahkan tak bisa disebutkan langsung, saking berbahayanya. Duchan langsung membungkam mulut Byeon Ho-gil yang begitu berisik dan bertanya apakah ia bisa bebas. Byeon Ho-gil kemudian menjelaskan bahwasannya akan sulit bagi Duchan untuk bebas meski leluhur hakim sekalipun yang menangani kasus ini. Karena seperti yang Duchan tahu, kronologinya sangat jelas dan juga adanya bukti CCTV yang merekam perbuatan Duchan saat menabrak lari seseorang. Sehingga sama sekali tak ada celah untuk bebas. Namun, Duchan tak peduli dengan itu. Karena ia sudah membayar jasa Byeon Ho-gil dan hal itu sudah menjadi tugas Byeon Ho-gil untuk membebaskannya bagaimanapun caranya. Byeon Ho-gil kemudian menggelengkan kepalanya dan memberitahu jika Duchan tak berdamai dengan korban, maka tak ada cara lain karena akan sulit jika dengan seenaknya berdamai. Namun Duchan justru menjadikan hal itu sebagai cara satu-satunya untuk ia bisa bebas, lalu menyuruh Byeon Ho-gil pergi dan membuat korban setuju untuk berdamai. Kemudian alur berpindah kepada Byeon Ho-gil yang saat ini sedang ngos-ngosan menaiki tangga untuk membuat pernyataan damai dengan korban. Sambil mengeluhkan hidupnya ini yang sama sekali tak ada bedanya saat ia harus mengayunkan pisaunya. Saat sampai, ia sedikit ragu karena orang gila mana yang ingin berdamai dengan pembunuh orang tuanya, dan sempat terpikirkan olehnya untuk kembali. Tapi Byeon Ho-gil mulai menyemangati dirinya, kalau ia bisa melakukannya mengingat ia telah berhasil bertahan selama 15 tahun di medan perang. Jadi tentunya persetujuan damai bukanlah masalah yang besar baginya.